Allah ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada yang berhormat Ibu Zainabun selaku fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 3, kepada yang terhormat Ibu Sumini selaku pengawas dan juga Bapak Alpando, dan juga Ibu Umi Saadah selaku kepala TKPNI, dan Ibu Guru TKPNI yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Agustus tahun 2024 kita bisa melaksanakan acara kunjungan fasilitator di TKPNI tanpa ada halangan suatu apapun, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya di dunia. Mohon izin saya membacakan acara kesempatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga sambutan dari ibu pengawas TK, dilanjutkan diskusi oleh fasilitator, dan yang terakhir ibu penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah bisa membawa lancarnya acara pada kesempatan siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TKPNI kepada Ibu Umi Saadah. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fasilitator Program Sekolah Penggerak Ibu Zainabun MPD, yang kami hormati Bapak Pengawas TK Bapak Murtondo, yang kami hormati Ibu kita, Ibu Pengawas TK Kecamatan Sulang, Ibu Sumini, dan yang kami hormati Bapak, dan kami dihormati juga rekan-rekan guru TKPNI Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara kunjungan program sekolah penggerak di TKPNI ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Fasilitator, Ibu Zana sekalian, dan Bapak Murtondo dan Ibu Sumini, yang mungkin Pak Mur baru pertama kali untuk rawuh di TKPNI ini. Inilah TKPNI dengan kesederhanaannya, Pak. Alhamdulillah. Dengan segala kekurangannya. Dan selanjutnya terima kasih kepada Ibu Zana, Pak Mur dan Ibu Sumini atas waktu yang telah disempatkan berkunjung ke TKPNI ini. Semoga selain kita menjalankan tugas, bertanggung jawab atas tugas kita, semoga pertemuan kita pada hari ini tercatat sebagai amal silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah kunjungan yang kedua kalinya ya Bu, sekolah penggerak. Harapan kami nantinya
selama kami mengikuti program sekolah penggerak ini dan selama kami mengikuti materi-materi lokakarya yang telah kami laksanakan, dan alhamdulillah untuk saya sendiri dan rekan-rekan guru kami sudah mampu meningkatkan kompetensi kita untuk selalu meningkat. Alhamdulillah kompetensinya semakin meningkat dan dapat menerapkan kualitas pembelajaran kita, menerapkan pembelajaran di sekolah kami, sehingga kualitas pembelajaran dan mutu pembelajaran di TK kami semakin berkembang dan nanti berdampak baik juga bagi peserta didik kami, dan akhirnya nanti hasil belajar dari peserta didik dapat tercapai, tujuan pendidikan Indonesia dapat tercapai khususnya di masyarakat Desa Kemadu, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang ini. Dan kami berharap kepada Ibu Zana selaku fasilitator dan Bapak Ibu pengawas, semoga tidak bosan-bosannya dalam membimbing dan mengarahkan kami untuk selalu agar lebih maju, betul ya Pak Bu. Semoga saja jangan bosan-bosan untuk mengarahkan, karena keterbatasan kami banyak kekurangan, maka dari itu kami butuh bimbingan dan arahan dari panjenengan semua untuk mencapai kemajuan. Dan yang terakhir, semoga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dari saya cukup sekian. Apabila ada titik kata saya yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sada yang sudah memberikan sambutannya selaku Kepala TK PNI. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas TK kepada Ibu Sumini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Musanatin selaku fasilitator PSP 3, yang kami hormati Pak Maultondo selaku pengawas TK Kabupaten Rembang, yang kami hormati Ibu Kepala TK PNI Kecamatan Sulang, dan tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu pendidik TK PNI Desa Kemadu, Kecamatan Sulang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di TK PNI ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Kedua, sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Fasilitator PSP 3 dengan kerawan panjenengan ini Bu. Semoga TKP ini dapat lebih meningkatkan dalam kualitas pembelajarannya, dan semoga Ibu tidak bosan ke sini ya Bu ya. Ini untuk kunjungan yang kedua. Terima kasih sekali Ibu telah menyempatkan waktunya karena jarak yang begitu jauh dari Semarang sampai ke Rembang, mungkin juga sampai ke Kecamatan Sulang, mungkin Ibu juga capek gitu ya. Ibu dengan semangatnya rawuh sampai ke TK PNI Kemadu. Demikian juga Pak Murtodo, terima kasih Pak Murtodo telah sampai ke TK PNI. Katanya belum pernah ya, baru pertama kali ini Pak Murtodo nyampe ke TK PNI. Bapak dan Ibu yang terhormati, untuk Bu Yana mohon untuk pencerahannya, apa-apa nanti kekurangan yang ada di TK PNI ini mohon untuk diperbaiki kemudian yang kurang-kurang mohon untuk diperbaiki. Mohon maaf karena keterbatasan kita nggih, baik itu waktu maupun kesempatannya, karena untuk akhir-akhir ini kita disibukkan dengan acara 17-an ini.
sampai capek itu untuk acara 17-an itu Bun. Dan alhamdulillah ini sudah selesai. Alhamdulillah juga begitu kunjungan ke sini sudah selesai acara untuk 17-an. Demikian yang dapat kami sampaikan Ibu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumini selaku pengawas TK yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya langsung diskusi, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Husna. Terima kasih. Apa yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Bapak pengawas yang saya hormati, suami saya, pengantar yang saya hormati, kepala sekolah yang saya hormati, Dewan Guru, pengasuh dan pendidik yang ada di TKP ini yang saya hormati. Setelah menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah kita bisa sampai di sini, hanya Dialah yang bisa membimbing kita dan waktu yang berharga ini mari kita gunakan untuk berdiskusi, merefleksi, dan selanjutnya kita menindaklanjuti apa-apa yang terkait dengan kegiatan atau materi yang kunjungan sekolah. Ini harapannya dari BPD mengharapkan fasilitator itu berkunjung ini secara nyata melihat. Jadi tidak hanya secara daring saja kita berkomunikasi seperti apa lokasi sekolahnya, seperti apa kondisi sekolah dan gurunya, bahagia atau dibahagiakan, bahagia semua, sungguh nyata atau dibuat-buat. Nah, dengan kunjungan ini akan lebih tahu, dan yang terpenting adalah kita ini menjadi orang yang dewasa lebih dahulu dibandingkan dengan anak-anak kita. Kita memiliki kewajiban untuk mengemban bagaimana pendidikan Indonesia ini selanjutnya, karena di kementerian sudah memiliki program yaitu kurikulum yang terbaru ini, model pembebasan, model penularannya atau penyebar luasannya itu dengan gerakan sekolah yang ini kita ikuti, dan saya pun ini merupakan program. Saya ingin belajar bagaimana kurikulum yang baru itu ketika saya ketemu dengan Bapak Ibu semua. Dengan demikian, beberapa hal yang sudah Ibu Bapak pelajari tentang materi-materi lengkap yang hari ini kita akan merefleksikan berikutnya di semester ini bagaimana, karena semester ini akan mendapatkan tagihan di bulan Februari tahun depan itu untuk kunjungan yang kunjungan di tahun kedua itu ada 2 kali, bulan Agustus sampai Oktober ini tentang waktunya, dan di bulan Februari. Otomatis secara logis semester ini akan kita rancang di awal semester, dan nanti di akhir semester di bulan Desember itu harus terlalui semua program-program yang ada. Dan di Februari itu refleksi lagi bagaimana pelaksanaan di bulan semester 1. Ini di semester 2 bagaimana. Nah, harapannya di tahun kedua ini sekolah penggerak itu diminta untuk merancang melakukan penugasan.
berencana mulai dari pembelajarannya nanti bagaimana untuk guru dan kepala sekolah, baik kemarin maupun yang akan datang, apakah sudah melakukan sebuah rancangan pembuatan modul, terus tentang P5-nya bagaimana, tentang kombel, disiplin positif dan BPD dan lain sebagainya materi yang ada. Saya minta untuk pembebasan nanti pembentukan kombel di sekolah pembebasan itu diupayakan untuk menjadi program pertama, karena di sana pun nanti akan melakukan kegiatan yang sama dengan ibu-ibu saat akan menggali seperti apa toh kurikulum nasional itu. Maka ibu silakan nanti saat membuat rancangan untuk pembebasan materi pertama kombel, pembentukan kombel, nanti di sekolah yang pembebasan itu juga akan dibuat naskahnya, mengurus visi-misi dan lain sebagainya sampai lulus ada. Nah sekarang silakan secara laporan dulu dari guru untuk pembelajaran. Nanti akan ada tambahan dari Pak Nur, dilanjutkan nanti untuk kepala sekolah tentang P5-nya bagaimana. Pelaksanaan pembelajarannya seperti apa? Pembelajaran itu ada dua materi, ya. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembuatan modul. Kebetulan saya mengaku sebuah hobi guru saya Sriwatini dengan guru ada untuk pembelajaran modul ajar. Yang pertama modul ajar itu kita buat bersama pada waktu pelaksanaan komunitas belajar. Kita laksanakan setiap 2 minggu sekali. Salah satunya untuk membahas modul ajar tersebut. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran kita sudah menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi untuk anak-anak, dan alhamdulillah itu sudah bisa kita amati meskipun baru sedikit perubahan yang terjadi pada anak-anak. Ini saya sudah bisa merasakannya dalam artian seperti ini. Saya membandingkan antara pembelajaran dulu dengan sekarang, itu anak-anak lebih berantusias untuk mengikuti pembelajaran yang model berdiferensiasi. Contohnya hari ini yang saya pakai tadi adalah kebetulan tema lingkunganku, subtema rumah. Itu kita yang pertama kegiatannya adalah mewarnai gambar rumah. Mewarnainya boleh memakai media spidol atau krayon atau was yang kita siapkan dengan pasta warna. Jadi dia bebas memilih media apa yang mau dipakai. Yang kedua, kita mengenalkan kata rumah, huruf yang nanti akan membentuk kata RUMAH. Dan ini model diferensiasi saya pakai seperti ini. Untuk mencapai kata rumah itu bisa didapat anak itu melalui berbagai cara. Yang pertama, anak langsung menulis kata RUMAH dengan contoh guru melalui media pasir. Jadi saya siapkan media pasir. Yang kedua, bisa dengan cara mencari kartu kata yang saya sebar di pojok-pojok kelas. Jadi huruf R di sana, huruf U di sana, M di sana, A di sana, H di sana, tapi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dia harus mencari dan mengumpulkan kata itu sampai membentuk kata rumah, dan saya siapkan kertas untuk menempelkannya kata-kata tersebut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, anak-anak bisa menggunakan media lospat untuk membentuk kata RUMAH tadi. Terserah mereka mau memakai media mana yang dia sukai, seperti itu. Dan ini tadi terlihat malah waktu yang sudah saya rencanakan itu ternyata masih kurang, karena anak-anak masih betah di area tersebut, belum mau pindah. Tapi karena waktu memang sudah
sudah ada plotting waktu, jadi saya ambil tindakan untuk ke pembelajaran selanjutnya seperti itu untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Terima kasih. Belajarnya bagaimana? Guru yang lain mungkin bisa menyampaikan pembuatannya seperti apa, terus yang semester ini apakah sudah selesai dibuat, sudah ditandatangani kepala sekolah? Sudah Bu, memang untuk modul ajar itu modelnya kita buatkan di Kombel 2 minggu sekali. Jadi setiap Kombel kita buat untuk 2 minggu yang akan datang. Seperti itu. Ini sudah Jadi sebelum mengajar sudah jadi ya? Sudah. Ditandatangani kepala sekolah. Pelimanya bagaimana Bu Kepala? Untuk P5 itu kami mulai melaksanakan kegiatan P5 itu semenjak tahun pembelajaran 2023-2024 setelah kami ikut sekolah pembinaan. Untuk yang semester 1 2023-2024 kemarin kita ambil tema Aku Cinta Indonesia dengan topik perayaan HUT RI. Untuk semester 2-nya itu kita ambil tema imajinasi dan kreativitasku dengan topiknya aneka kue kesukaan. Untuk semester ini belum jatuh jadwalnya karena jadwal terima kami di bulan Oktober. Tapi untuk temanya sudah punya bayangan. Rencana mau aku sayang dulu. Tapi untuk topiknya apa kita kan harus diskusi dulu sama anak-anak karena semua pembelajaran yang kita laksanakan kan berpusat pada anak didik. Jadi kita belum berani untuk menentukan kita mau ambil topik apa seperti itu. Jadi akan kami gali untuk P5 untuk persiapan semester 1 di tahun pembelajaran 2024-2025 ini. Nanti kita persiapan bulan September ini. Jadi pelaksanaan nanti Oktober kita diskusikan pada anak-anak untuk mengambil topiknya di bulan September. Rencananya dibuat dulu di bulan September, mulai dari apa-apa yang ya, rancangan, pelaksanaan sampai laporan. Itu apa yang tadi disampaikan Pak Nur? Saya ingin menegaskan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bahwa komite kita sudah berjalan ini. Tapi apakah saya ingin memastikan karena di sana itu kalau saya bertanya memang jawabannya hampir sama. Tapi kalau setelah saya tanya satu persatu itu ada yang masih belum. Dulu dalam membuat mobil sudah ada nama mobil itu sudah didaftarkan di KMM. Sebenarnya saya sudah berusaha dan ternyata untuk masuk komil itu harus melalui untuk PNM itu Merdeka Mengajar aksi nyatanya. Itu saya sudah kirim sampai 3 kali. Itu masih perbaikan terus Pak. Yang terakhir ini masih proses validasi. Ini tidak apa-apa koordinasi karena kalau kita data tidak syaratnya harus punya minimal sertifikat itu 3 dan 1 sertifikat saja. Kadang-kadang kita sampai aksi nyatanya sudah digunakan tidak apa-apa. Yang penting kita sudah punya kombil. Jadi namanya sudah ada. Kalau visi misi namanya apa? Namanya Kartini Kreatif. Kartini kreatif, wanita kreatif ya. Tapi ada biayanya jadi biaya kreatif Pak. Tidak apa-apa. Terus visi misinya sudah dibuat. Visi misi sudah. Terus pembentukan SK pengurus Pengurus juga sudah. stempel, Stempel juga sudah. logo, Logonya sudah. program kerja. Program kerja juga sudah. Terus setiap kita melaksanakan program kerja sudah ada yang terlaksana berarti sudah ya. Ada Sudah beberapa yang sudah dokumentasikan tuh, misalnya ada undangan, ada data hadir, ada notulen. ada
untuk apa daftar hadir, notulen. Jangan. Kalau undangan itu terus terang saja Kan kalau kok ngeten kan Daftar teman hadir sendiri gitu ya. kok ngoten Pak kula. Tapi Jadi itu berarti kurang satu termasuk ya Pak. wajiban itu. Nanti disusunin tidak apa-apa kan sudah laksana dicocoknya gitu. Iya, iya, Pelaksanaan Pak. berapa sesuai dengan jadwal atau Iya, jamnya. Pak. Terima kasih kalau sudah lengkap seperti itu bukan sendiri. Nanti suatu waktu kemarin kan pas di petik itu diberes ulang itu. Biar ada Itu gitu terkait dengan kompil. yang Tapi datangnya tidak di PSP dulu, di PK. ya apa-apa karena yang di PSP mungkin hanya beberapa yang bisa masuk. Kalau angkatan ini ada yang sudah masuk itu mungkin belum ya karena dia sertifikatnya sampai Juli. Yang lain itu kalau kita kesulitan karena ada yang teman yang sudah berhasil, monggo kita masuk kamar di PK yang sudah berhasil. Baik lagi entah didatakan maupun jangan datang ke sana ya. Terus nanti kok bisa diterbitkan itu banyak ya. Yang saya punya keyakinan pertama itu caranya yang diminta apa itu harus diikuti. Kedua kalau bisa jangan yang pernah muncul di situ. Maksudnya gini, dia kan mendapatkan sertifikat, mungkin dia mengajukan apa, itu jangan ngeklaim plagiator, nanti akan kelihatan. Kalau dia seperti ini juga tulis ini, biasanya kan mudah gitu. Nonton itu biasanya masih dikembalikan. Artinya cari hal-hal yang baru yang sekiranya bisa untuk terima kasih sudah terlaksana seperti itu. Oke. Dan saya menambah lagi terkait dengan kelimanya itu kelima tadi sudah pernah melaksanakan itu dan pernah membuat penilaian kelima sudah gitu. Kita tidak usah banyak-banyak penilaian kelima dengan intrakurikuler itu agak berbeda dulu. Kita yang kita nilai dari dimensi dan tidak usah banyak-banyak satu kegiatan itu kita ambil 2 dimensi saja karena 2 dimensi saja kalau kita penilaian beberapa anak itu sudah itu saja itu alhamdulillah kita sudah lengkap ya sampai kita hanya kurang satu yaitu walaupun hanya 1 bulan saat ini memang harus seperti itu formalitasnya seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk mobilnya sudah 90% ya, bisa 95 ya. Laporan juga sudah dibuat ya Bu, untuk setiap kegiatan. Iya, laporan kegiatan itu kan berarti di dalamnya ada undangan, daftar hadir, program, terus dokumentasi gitu kan. Untuk pengurusan juga saya buatkan juga. Nah, itu Untuk kompil itu sudah lebih maju Pak, bisa 97 ya. Target struktural sudah ada di akhirnya Sana-sana kan buku belum ada, stempel belum ada, apalagi yang di situ. Jadi lebih maju. Terima kasih Pak. Ya. Nah itu ditambah nanti setiap kegiatan ada laporan kegiatannya. Itu kan buat program dilaksanakan. Nah setelah dilaksanakan kan buat laporan. Nah isinya ya tadi itu. Jadi mana programnya ini, kegiatannya ini, mana laporannya ini, di dalamnya ada apa saja. Oke, ya, kemudian saja saya menambahi tugas dan bendel dan kaitannya dengan pengimbasan. Nah, itu diharapkan saat pembuatan pengimbasan atau melaksanakan program pengimbasan itu buat programnya yang kombel dulu dan rancang kegiatan itu bagaikan ibu menerima prakarya kombel. Isinya apa materinya? Materinya itu terus punya ada LK yang perlu diisi oleh peserta. Iya, karena kan mereka rasa bersambung. Justru malah jangan dengan akan membuat kegiatan sama seperti waktu menjadi peserta kombel. Dibalik saja, dengan yang menjadi seperti saya saat di tadi. Itu sealur merdeka gitu. Materinya sama. Jangan mewah-wah. Aku dapatnya dari waktu pemantapan akan lokasi ya sama seperti itu.
logonya penyenian. Karena kan ini bagian dari kegiatan Kombel. Jadi modelnya itu Kombel Penyenian melakukan kegiatan penghiasan. Materinya Kombel, pembentukan Kombel di TK mana? Dia diminta untuk seperti yang jenengan lakukan saat membentuk Kombel di sini. Jadi saya tidak membuat lagi Kombel antar sekolah yang membuat stempel latih atas nama Kombel antar sekolah itu. Dia suruh membuat lagi sama seperti saat jenengan tak suruh itu. Jenengan mau buat Kombel namanya apa? Ayo. Nah, logonya seperti apa? Monggo. Nah, di dalamnya juga ada dokumentasi, ada bahan, ada materi. Makanya sama berkolaborasi dengan Nanti itu berbagi. Nanti kalau mau berkolaborasi dengan pengawas juga boleh. Ini pengawasnya jadi Kemarin sudah sampaikan di pembuatan Kombel itu tadi lembaga masing-masing setiap lembaga harus punya Kombel, punya nama dan susunan kepengurusannya juga di KPK dulu. dan itu istilahnya dibuat workshop atau apa atau pembahasan di sekolah mana. Oh ya, itu mau pembahasannya ke sekolah mana? Ini ada batas maksimal minimal yang Ya, minimalnya 2 sekolah. Di anak sekolah ya, Kombelnya anak sekolah. Dan itu di Lokakaya. Anak kampus Tapi bisa tapi itu punya tapi di kelurahan ada di dekat situ tadi. kalau yang pertama yang mengelola yang yayasannya juga Sama kelurahan. biasanya sama. Nah, jadi Mau terus berpetak? jadi koyo dengan koyo Bu Sudian. Varianti. Bu Arianti terus gede sih. Guru Sudian, guru Banjar. Catatan. Jadi satu KB apa? Bagaimana? Mutiara Tapi Mutiara Harapan Satu. Iya. Satu. ada dua Mutiara Harapan di depan pondok. TKB-nya ada 2, Kayaknya satu. Makanya muridnya banyak. Di sini 60 kurang 100. Pinter deh. Nanti tambah TK 1. anak TKB. Itu nanti Mutiara Harapan 1 dan Mutiara Harapan 2. Oh, jadi dari gabung satu bu, jadi satu blok. Seandainya gugus sih kebanyakan. Di gugus kebanyakan enggak? Gugus sedikit-sedikit ya. Ini tahun ketiga. Ini Mutiara satu bisa jenengan gabungan. Semuanya Jadi gabungkan nanti misalnya saya di 3 lembaga maju ya dulu tenda 1, tenda 2 sama TK Pertiwisulan. Itu nanti saya gabungan ketiganya masuk nomor dan kilo-kilo waktunya turun jenengan dengan turun waktu 1 tahun ini 1 semester sudah kalau misalnya itu gabungan soalnya dulunya hanya 2 oh misalnya 2 hanya 6 oh nanti J nanti jadi jadi satu nanti dirancang ya bu terus seperti tadi ada uang dan lain sebagainya ini terus ada hadir materi ada yang bisa dokumentasi ada materi untuk pembahasan tersebut
menjadi satu saja. Kita selama ini kan sudah menjadi banyak sekali, mungkin kan kurang lagi. Ini memang yang mending materi yang dipunyai, terus ini ada program pembahasan, terus merasa moyoro krono terus fokusnya itu terus baru diberikan, nah nanti dievaluasi, akhirnya nanti saat ada evaluasi bagaimana penugasan itu kan ada prosentase keberhasilan. Bukan prospek, tidak banyaknya yang diprospekti, tapi ini kan kualitas. Harus kita sadari seperti apa proses perluasan kurikulum kita, dan yang akan datang pun tahu ya, yang penting yang sedang ini kita tentang PPD-nya bagaimana ya? Untuk PPD kemarin itu saya sudah untuk bilang rapat pendidikan ya Pak, nilainya sudah keluar. Ini tempat saya sudah, terus saya cek dari ada yang merah, itu nilainya ada yang baik, ada yang sedang, ada yang merah juga. Yang merah itu ada dua Bu, ada bagian ketersediaan buku bacaan anak sama ketersediaan perangkat TK. Dan memang untuk tahun 2023 kemarin kan kita baru menganggarkan ya Pak, baru menganggarkan. Dan tahun 2024 ini itu kita sudah terrealisasi. Jadi untuk penambahan buku bacaan anak sudah datang dari anggaran atas yang sudah saya ajukan 2023. Nah, sekarang sudah datang. Untuk perangkat TK pun sudah ada penambahan laptop 1 sama proyektor. Kemarin pada waktu saya ikut lomba sama Pak Wata, saya matur memang keterbatasan kami Pak, saya pakai anak-anak pakai laptop dulu karena dulunya proyektor, tapi sekarang sudah ada. Jadi merah ini insya Allah sudah dapat kami, sudah ada solusi di tahun 2024 ini. Itu kan penilaian kemarin ya, berarti dengan model mengerjakan dari PPD maupun Sulinda itu mungkin dengan ada kata-kata itu dari mengisi ini. Maksudnya gini, kenapa kok muncul yang merah itu dengan model memberi checklist di PPD atau dengan dalam mengerjakan baik guru maupun kepala sekolah di Sulinda itu mungkin terkait itu dengan nopo anaknya memang kurang duit. Tapi besok ya ini sebentar lagi kita mengisi lagi. Ini harus berbeda pengisiannya, jangan diulang lagi. Maksudnya gini, nanti kalau nanti harus itu jadi dengannya jangan sampai kadang-kadang supaya ini aneh. Kan nanti akhirnya hasilnya sama. Itu akhirnya sama akhir dari ke depan. Nanti kalau sudah terlaksana biar tidak berat terus harusnya lain. Jadi untuk masalah yang di PPD sudah teratasi ya. Terus untuk yang akan datang diupayakan ya, memang karena PPD itu kan menengok kondisi yang ada di sekolah ya. Dan mungkin bisa jadi ya melihat seperti apa sekolah itu adanya. Nah sekarang berikutnya tentang kemitraan. Saya tanya ke sana-sana kok masalahnya ada di kemitraan. Di tempat itu kok sudah baik, sudah sedang atau malah sudah baik? Posisinya seperti apa? Ini Pak, kita ini penilaian sudah baik, tapi sudah agak kurang. Nanti kita Kita mengacu. Memang tidak satu bulan sekali kami laksanakan, tapi sering ketika kita misalnya mau kegiatan P5 itu kita juga kepada wali murid kemitraannya sudah sangat bagus sekali, kita jalankan bersama, kita laksanakan bersama, kita siapkan bersama-sama. Jadi kemitraan misalnya ada seperti ini karnaval kemerdekaan, nanti kita juga laksanakan bersama-sama.
wali murid saya. Ya pinter ibu merangkum ya. Kemitraannya dengan orang tua murid selain itu Selain itu dengan kami siapa kemitraan lagi? dengan puskesmas. Puskesmas untuk setiap bulan apa itu untuk vitamin A. Februari, Agustus. Terus ada kata ibu salah satu apa itu namanya apa berat-berat terkait stunting itu juga sudah bagus dengan puskesmas. Terus selain itu dengan koperasi atau gimana terkait tabungan anak-anak. Untuk katanya kalau masyarakat sini gini, aku nanti kalau sudah mau lulus dari TK itu biar untuk beli biaya masuk ke SD saya tidak keberatan Sadar diri. sebenarnya malah tidak usah nganggur langsung di rumah saja biar tidak ada resiko kan kemarin sempat ada puncak gaji koperasi itu lah kan ibu guru itu hanya sekedar dititipi saja sebagai jembatan saja malah yang resiko korban Koperasi kan ya. Nah, koperasi tadi penanganan yang tidak bagus sekarang jadi lancar. Swasta lagi. Ya, tapi ada jaminan. Ada LPS-nya apa? Ditanyakan Bu, ada LPS-nya apa? iya Ada. Kalau ada, itu juga itu ada sama-sama itu kita kecamatan juga jadi kita itu Masih banyak tuh sumber masuknya uangnya. Iya. Terus kemana lagi? Kantor polisi? kalau kantor polisi itu sebenarnya juga ini apa namanya polsana polisi sama sahabat anak Polisi sahabat anak. Ada bukti kegiatan apa? untuk tahun ini kalau dengan polisi nanti kita bergerak ke sana terus nanti polisinya perwakilan kesini untuk secara resmi kami belum punya tapi kalau di koperasi punya puskesmas punya kalau tidak punya polisi saja Yang telah dibuat dengan puskesmas punya. Punya. Polisi punya. Kalau sudah kelurahan jelas ya. Iya. Kelurahan ya. Nah, dengan tim penggerak PKK-nya bagaimana? Penggerak PKK-nya juga ibu membantu ketika apa penerimaan strategi dari beliau tadi kader selalu menginformasikan kepada ibu-ibu yang Busani yang sudah punya anak usia sekian-sekian tidak usah masuk di TK-TK yang lain desa kita sudah ada TK yang bagus tidak usah kemana-mana. Terima kasih untuk ini ya Bu tadi untuk Kombel. Memang di Sulang ini yang tahu Kombel itu baru yang PSP Bu, sedangkan PSP yang 2 itu belum pernah mengimbaskan Bu. Jadi kemarin juga mau ada monitoring dari BBPMP itu juga saya Pak Murjan mau ikut Pak kunjungan dari BBGP Jawa Tengah Pak terkait komunitas belajar kok itu anu juga pembentukan kepengurusan itu pokoknya benar ya mendadak mendadak pembuatannya alhamdulillah ya spontan itu kok ya yang ditanyakan ya seputar itu Kombel makanya kan kita sudah kakak ya. ya Bu tapi kan ini masalahnya ini loh yang PSP 2 itu kok
Kan sudah tahu lebih dahulu Bu, enggak mau. Ya, jadi Bebas ya. kembali ke motivasi yang ada di dalam. Ya, lalu kemarin pas ketika ya saya segera membentuk untuk komunitas belajar di lembaga masing-masing nanti ya kan kemarin juga dikasih materi yang dari BPGP itu Bu. Terus saya suruh nge-share ke K3TK itu kepala TK itu nanti untuk dipelajari dan selanjutnya untuk segera membentuk Komdel itu. Untuk saat pengawasan itu ini kan tadi dari setelah menurut itu dari pengawasan itu saat pindah ke sini tentang pembelajaran, tentang modul, tentang disiplin positifnya. Untuk khususnya untuk TK sini Bu, sebelumnya ada PSP itu di sini sungguh luar biasa Bu. Untuk disiplin positifnya juga sudah jalan karena dulu kepala sekolah juga disiplin banget itu deh, yang kepala sekolah yang divinit dulu itu Bu, orangnya disiplin juga kreatif. Jadi untuk selanjutnya ini setelah ditinggal Corona ini Bu sudah jalan sendiri, alhamdulillah. Ini Bu top Bu yang kepalanya ini Bu. Iya, dia Bu, pukulannya top, hasil bimbingannya. Iya Bu. Sudah jalan bagus sekali Bu. Baik itu modul ajarnya, untuk pembelajarannya sudah sejak dulu sudah bagus Bu. Kayak menurut itu loh Bu, yang dia buat menurut RPP yang dia buat itu. Pembelajarannya sesuai yang dirancang. Menurut Ibu, lingkaran berikutnya kira-kira pendapat Ibu bagaimana? Harapan untuk sekolah ini? Setelah ini, alhamdulillah untuk peningkatan ini guru-gurunya juga Bu ini sudah ikut guru penggerak Bu Sriwati ini sudah sudah iya, alhamdulillah juga terrekrut piloting sertifikasi. Alhamdulillah juga Bu Tuti juga tahun ini juga yang ini dengan itu Bu buat ini sama Bu Tuti Bu. Temannya nanti gimana PPG-nya? Ikutnya PPG-nya saya ikut. Iya, ikut belajar Muhammadiyah Surakarta. Muhammadiyah Surakarta. Saya di Muhammadiyah Jember. Tapi dari kalau Iya dari belajarnya di BMM. kemarin ini juga khawatir Bu, saya ini guru penggerak nanti terus bersamaan dengan PPG Pripon Bu, alas pokoknya dijalani baik Mbak. masuk di laptop baru dari sini. Iya. Tadi juga sim sama. Alhamdulillah juga berjalan dengan lancar, tidak mengganggu pembelajaran di iya Bisa berjalan yang tadi. iya Bu, bisa berjalan seiring Yang saja. penting ke rumah Ibu beritahukan dengan keluarga yang Iya. karena itu akan mendukung dan kurang mendukungnya. Saya sudah dampingi guru BPD Ganjar bahkan dari luar Jawa pun sampai di sini. Ya harus sabar-sabar, tapi ya harus semuanya. Kalau kami jadi instruktur sudah sabar menunggu menanti mendampingi ya gurunya juga harus semangat. Sampai di rumah sakit bawa anak ibaratnya udah bawa laptop. Makanya semangatnya melahirkan pendidik di sini terus luar langsung biasa ujian, Bu. ya. Pulang sampai jam 1 kok Bu. Pendampingan PPG Guru Ganjar. Nah, ini saya minta Bapak mungkin ada tambahan dari sekian yang ada dari pengalaman yang dilakukan ini dan hasil diskusi ini Bapak Sudati mungkin ada inspirasi yang menambahi untuk TKP. Terima
ketika semua dokumen rasanya kita tinggi sekali. Tapi jangan lupa dari sebelah bisa kita juga ada. Artinya kita dikasih di setengah mati dan telah menurut, karena di sebelah kita juga ada yang setengah mati. Artinya apa? Bahwa dalam sebuah hidup memang kita butuh satu sinergi yang maksimal. Tetapi di sana di mana Harus mati. kita mengatakan yang benar, tapi wah, semangat dan luar biasa. Dengan semangat 10 langkah lebih maju. saya jawab, kalau 10 tidak cukup, saya kalau ngomong saya maka yang tadi sedikit. Artinya jangan pernah hitung kalau kita hitung itu nanti lemes. Iya. Kalau ngomong Kalau tekan-tekan. orang ini sabar ya Allah. Tapi ketika kita punya semangat, hati semangat itu. Jadi kalau saya lihat di desa ini, sekarang saya pernah jadi ketua kota. Saya juga pernah mengajar di mereka. Mosok, Pak. Iya, betul. Penelitiannya juga di DKI. Iya. Saya bertanya pendidikan saya itu untuk satu kata mutiara yang ketika bahasa kota mampu menyelesaikan bahasa rakyat dan berbicara. Ini bahasanya berbeda. Ini dari penelitian saya. Jadi kalau saya lihat di seorang maaf ya seorang sudah tahu dan telah mengatakan seorang laki-laki ini baru mendekati kita. Artinya apa? Ternyata di sana sini masih ada unsur yang belum ada dan kadang-kadang kita tahu. Karena setiap poin kalau sudah kita telusuri ternyata ini kan tahu ya. Nah, itu ternyata belum ya. Jadi saya senang mendengar berita dari para seorang senang. Tapi jangan lupa kita akan tiada yang datang. Di sini ada timur yang ini, tapi jangan lupa sebelah timur sana ada Tinggi lagi. Artinya apa? Kalau kita akan menyelesaikan satu tugas dengan begitu berapa berniat mati-matian, ya Allah rekasane ojomu masuk dari sana sini rekosa apa tujuannya? Supaya kita bisa bersyukur. Alhamdulillah kita masih ringan kalau juga ringan ini bisa. Sama kan luar biasa Pak. Orang itu kan Di sini juga komitenya bagus sekali. orang Sama itu sangat kan situ memperhatikan masalahnya. membaca. Orang kosong dulu ya di sana baca dulu. Saya biasa karena itu di tempat yang seperti itu. Bulan saya juga mencari yang apa guru-guru belajar itu sama hati juga. Saya ngebel jam 10 ternyata dia udah kelonan dengan suaminya. Pernah tuh malam-malam. Bapak maaf di sini jam 1. Daerah timur. Iya. Tanah Barat. Karena saya lagi tugas. Terus nama juga. Ya namanya besok kan juga ada anak, juga ada suami, ya. Kadang mau cari pembantu sangat tinggi. Nah, jadi menurut pandangan saya, sangat tinggi di sini menghadap gunung. Tapi benarkah gunung kita ini tinggi? Karena di sana ada. Kita sudah semangat mati, tapi di sana 10 langkah. Kalau saya katakan apa? 1000. Karena 1000 itu tidak pernah menghitung seperti apapun perjuangan kita, tidak pernah terhitung kalau kita berjuang. Insya Allah akan dikerjakan. Itu namanya motivasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Itu pekerja yang penuh semangat
akan meraih sesuatu di ujian hari. Jelas itu jalan kita, jalan yang tidak salah, sudah benar. Tinggal kita motivasi diri, jangan sampai mengeluh apa yang telah kita lakukan dengan hasil yang kita baru dapat. Syukuri saja apa yang telah kita dapatkan ini, semoga akan mendapatkan lebih baik lagi di kemudian. Perjuangan masih panjang dan apa yang sedang kita lakukan ini masih proses. Tapi proses ini penting. Ingat, dengan proses itu kita tadi sudah berbincang dengan berdiferensiasi. Saya hanya ingin menggali saja. Berdiferensiasi itu ada 3. Apa saja? Mungkin ini proses dan proses. Tapi saya juga begitu. tahu ya dulu ya. Kita kontennya tadi kan sama ya, dengan konten yang sama, cuma proses dan produknya yang berbeda. Terus penilaiannya Penilaiannya kita memakai yang pertama checklist atau penilaian harian yang setiap hari satu kelas dinilai berdasarkan muncul dan belum muncul perilaku yang kita harapkan. Yang kedua dengan penilaian anekdot. Yang ketiga penilaian hasil karya. Dan yang keempat penilaian foto persepsi. dari penilaian itu berserta atau diawali dengan kegiatan ada tes diagnostik. Iya. Asesmen yang pertama kemarin kita melakukan asesmen awal atau diagnostik untuk menggali salah satunya minat belajar anak, kesiapan, motivasi dan sebagainya kita gali dari situ. Nah, untuk perkembangan ketercapaian pembelajaran perlu diperhatikan untuk TK karena perkembangan anak ini mungkin per hari atau per minggu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lambat. Mohon untuk diperbaiki atau dicermati, bukan dibandingkan ke orang lain hasil capaiannya itu, tapi untuk dia sendiri. Misalkan kemarin itu dia untuk menguasai 1-5 berapa hari. Nah sekarang diberi angka 6 sampai 10 itu capaiannya seperti apa. Jadi untuk dia sendiri dia sudah mencapai, misalkan sekarang sudah N+1, terus beberapa hari lagi N+3. Nah jangan dibandingkan yang A ini sekarang N+1, kok kamu sekarang baru N+2. Nah, itu jangan dibandingkan, tetapi diperbaiki atau diamati secara cermat dari masing-masing anak. Dia itu sudah meningkatnya seperti apa. Kalau dari N1 diupayakan untuk N2, N3, N4. Kalau yang lainnya juga cermati dia berangkatnya dari mana. Karena perkembangan anak ini kan kalau anak yang di rumah diperhatikan sungguh-sungguh, maka dia akan lebih awal mengenal seperti yang diberikan di sekolah. Nah, anak yang natural, orang tuanya tidak memperhatikan, dapatnya hanya dari sekolah, tentu saja berbeda. Bisa dipahami. Jadi nanti saat memberi penilaian, istilahnya jangan dikebiah atau dibandingkan. Tetapi memang anak itu dicermati satu persatu. Minggu kemarin dia itu sudah bisa menulis atau memilih atau mengenali tadi rumah itu kata ibu. Kata tergabung dari huruf, bukan tergabung dari kata. Huruf-huruf yang terkumpul dalam bentuk sistem dengan urutan R, U, N, A, H. Maknanya ada. Nah dari situ dia dari berbagai macam anak itu bisa mencermati. Dia sudah lancar, dia belum, dia baru kenal. Nah nanti diulang lagi dengan kata yang lain, kemampuan
bocah itu kondisi itu, tetapi kita mempersiapkan fase pondasi itu mempersiapkan siswa agar memiliki pondasi untuk menuju ke sekolah bisa. Nah, kita itu tengok fase A itu seperti apa. Coba untuk main, tapi saya kira sudah bagus untuk pembelajaran TK memperkenalkan berbagai macam tradisi ya, dengan lingkungan, dengan sains, dengan bahasa, akhlak pun juga sudah semuanya dengan melalui 4 keterampilan mendengar, memperhatikan, kemudian mencoba untuk menunjukkan, selanjutnya diperkenalkan dengan gerakan dan huruf. Dia akan mengenali literasi, huruf, angka, dan sebagainya. Selanjutnya dia akan mengetahui makna dari kata yang dia kenali. Ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam dunia penelitian pada bagian pemerolehan bahasa. Nanti suatu saat kita bisa sampai nanti Ibu coba dari awal anak ini saat masih belum mengenali huruf, belum mengenali angka, belum mengenali warna, belum mengenali bagaimana tata cara atau etika apa. Nah, itulah awal. Terus berjalan 3 bulan mungkin ya, itu 1 UTS ya, setengah semester itu sudah bulan. Dari capaian-capaian itu Ibu akan sangat rasanya itu ada hasilnya setiap hari bekerja ini misalnya. Selanjutnya karena kita mengemban amanah untuk menuju ke bagaimana mempersiapkan anak akan masuk ke sekolah dasar, fase pondasi ini yang menjadi capaiannya. Itu dari saya. Ini untuk sekolah Penyu Kemanggisan Suwang Tembang sudah bagus capaiannya kamu dan persiapan untuk kedepannya. Semoga pemrograman atau pembuatan program di Kombalnya nanti dimatangkan lagi sampai dengan pelaksanaan minggu dan bulannya, sehingga nanti saat pelaksanaan sudah dengan persiapan yang matang. Dengan persiapan yang matang, insya Allah akan baik daripada asal sumber. Itu saja dari saya. Mungkin dari Bapak akan ada yang ingin ditambahkan. Terkait dengan pendidikan dalam anak, terus kita akan dibatasi dengan kampung. Ini tentunya yang sudah itu kalau muridnya itu lebih dari 5, itu kan ada umumnya. 10 tahun ini yang sudah dilakukan SMP itu kalau yang lebih satu kelas lebih dari 32 siswa itu sudah lebihnya tidak bisa valid. Kalau bisa valid dengan cara apa? Bisa valid dengan cara ruangannya ditambah, gurunya harus ditambah. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak seperti itu ya dikurangi, caranya dikembangkan atau bisa dikembangkan. Jadi itu berdepan kalau memang besok ini sudah dilakukan karena apa? SMP kemarin juga baru warning tahun 2023 warning, tapi tahun ini sudah dilakukan. Dan kemarin itu ada 6 sekolah SMP. Saya bisa mengikuti PMO gitu. Ini itu disampaikan. Ternyata kalau Mendikbud tidak, itu harus ada alasan konkret. Lebih itu karena apa? Harus ada alasan konkret. Kalau tidak ada alasan konkret, kalau sudah ditutup, akhirnya yang terimbas sekolah itu tidak mendapatkan bos kalau SMP. Kalau kita tidak mendapatkan guru dan gurunya, tentunya tidak mendapat tunjangan profesi karena tunjangan dari Polri. Saya yang mengingatkan saat ini gurunya tidak masalah, tidak masalah. Kalau kurang katanya malah nanti syariahnya nggak cair. Yang pedomannya gitu kok, pedomannya kan dapat
besok ingin umurnya seandainya ya satu kampung lain untuk pakai yang gitu kan indikan itu ada teman kalau untuk satu kelas tidak kalau menghendaki kita yang dimohon untuk dibangunkan kelas lagi mas. Masuk siang. Masuk siapa harus saya gurunya. gurunya sendiri-sendiri. Kalau nyambung Apa fasenya itu Ya enggak apa-apa Pak. Kesip lagi kota. Siang. Seperti di kota kan. Jam JP-nya luar. ini kan orang-orang kurang menyampaikan Oke, saya nambah itu ikan kering sempurna. Iya, Bapak. Kalau ada sesuatu yang bisa dikatakan, ini sering terjadi di negara manapun negara Jepang. Mereka di SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Barangkali kena artinya ini sebenarnya kita ini bisa merasakan hal dengan menguatkan nanti kalau PPG-nya ada jalan terus di mata kuliah literasi. Literasi itu nanti akan bentuk analisis dalam sebuah data. Karena literasi itu kan membaca fungsi dan baca. Mungkin yang ada tadi ada apa yang disebutkan sudah terbaca sekarang kalau literasi kita mata. Jangan kaget. Orang terkejut tahu-tahu pingsan itu karena literasinya tidak jalan. Nah ini karena literasi saja. Jadi ini untuk kamu ya karena artinya di situ. Jadi, apapun itu yang kita pahami sebenarnya munculnya dari sebuah literasi jangan selalu dilihat tulisan begitu ya, bahasa yang lain ya. Tapi ini juga literasi saya kekenyangan dan peranganan ternyata lali. Judulnya orang minggu itu juga literasi digital. Jadi banyak sekali terkait dengan yang disampaikan Pak Menteri. Itu bisa teratasi secara baik kalau kita masing-masing. Saya kira sudah ini ada ya, saya ini sudah meliterasi Pak. Kita sudah selangkah lebih maju dari apa yang disediakan itu selangkah lebih maju. Itu karena literasi. Nah, yang kedua ini tadi sudah ada sentuhan, ada unsur yang namanya kepemimpinan tadi. Di mata kuliah kepemimpinan ini akan benar bicara tentang bagaimana membuat drama. Ini kerjanya pemimpin, tapi ini harus tahu loh mata kuliah itu akan membuat proyek apa. Proyek ini akan berjalan ketika kepemimpinan apa. Nah itu ini PR yang kedua yang ini ada dua mata kuliah yang berdasar kepemimpinan. iya proyek kepemimpinan dan literasi. Nanti disebenarkan itu kalau kepemimpinannya rendah ya. Nah ini saya kan sudah memberikan hasil. Kalau seandainya ikut membaca bahkan literasi kan membaca ya materinya yang ikut secara bisa tahu juga. Walaupun sekolah penting tapi membaca lebih penting karena sekolah kalau bisa membaca tidak penting. Kira aja kalau Ini untuk mengatasi yang harus maksimal itu Pak 15. Yang harus 15 kalau ada 17 itu berarti caranya gimana? Kalau ini kan seperti saya kan baru tinggal ini tahun. Kita kan baru 2. Kita baru 2 itu kan dapat 16. Jadi satu itu kan satu anak. Ketika saya yang ketika meetingnya si B itu kan 27. Ketika dibagi masih aman. Masih 15 dan 13. Seperti itu. Nah, rencana misalnya ini sudah ditetapkan di TK
masalah. Yang penting kita aman. Dan literasinya tangani. Jadi itu kan masih warning Pak, belum Kan insight. gitu. Kita kan sebenarnya peringatan. punya emergency. Ya kalau sudah kedip itu masalah. Strategi untuk maju zigzagnya gimana? Berarti kan setiap bulan harus ada data anak ini usia berapa, kunjung berapa bulan. Nah, nanti saat pengisian depositnya bagaimana pengelolaannya? Ini sebelum menuju di Pulau Batu nih, tidak bukan tahun ini, tapi biasanya kalau mungkin kan membuat kelas dayangan atau gimana silahkan lah. Yang penting aman. Dulu lebih kecil. Monggo Mas, monggo Pak, monggo. Kalau harus bapak saya bukan kaget kan. Udah selesai nih Pak. Dilanjut, sudah semua? Ya, untuk tentang ini ya. Jadi kita akhiri diskusi kita hari ini. Bisa saya simpulkan dari perbincangan hari ini untuk PKPNI Kementerian sudah baik, dan semoga untuk Februari tahun 2025 program yang mulai dari Agustus sampai Desember bisa berjalan. Saya akhiri sampai di sini. Diupayakan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan yang akan datang diupayakan pula lebih baik dari hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Zainul yang sudah memberikan pencerahan dan memberi diskusi untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Murtondo dan Bu Sumini yang sudah menguatkan dan memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih juga Bapak yang sudah memberikan motivasi kepada kami sehingga kami merasa seperti di chest ibaratnya di HP ya, perlu tambahan Beri chest. 100 ya. Ya, terima kasih juga kepada Ibu Umi dan kepada guru-guru TKPNI yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup diskusi pada siang hari ini dengan bacaan